Halo penikmat sepak bola, selamat datang di channel Kick Off. Kami akan memberikan informasi dan berita terbaru seputar sepak bola pekan ini. Pemain asal Swedia berusia 39 tahun Zlatan Ibrahimovic baru saja memperpanjang kontraknya di AC Milan. Striker AC Milan tersebut akan merumput di San Siro hingga Juni 2022. Berkat perpanjangan kontrak ini, Ibrahimovic akan bermain untuk AC Milan ketika usianya di atas 40 tahun pada 3 Oktober 2021 mendatang. Ini benar-benar seperti rumah saya. Jika saya bisa tinggal di sini seumur hidup, saya akan dengan senang hati melakukannya. Meskipun tergolong sudah tua dalam ukuran pesepak bola, Ibra masih tampil prima di lapangan dan menyumbang banyak gol untuk AC Milan. Ibra sudah memberikan 15 gol dari 17 penampilannya bersama Rossoneri di Serie A musim ini. Ex-pemain Barcelona dan Manchester United itu menyebut bahwa usia bukanlah menjadi masalah di lapangan. Saya telah menunjukkan bahwa usia tidak penting. Ini semua tentang mentalitas. Saya selalu ingin berkembang dan melakukan yang terbaik. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengakui bahwa musim ini Raheem Sterling tidak mendapat kesempatan bermain reguler karena kalah bersaing dengan Riyad Mahrez dan Phil Foden. Dari 10 pertandingan terakhir Manchester City, Sterling baru tampil menjadi starter sebanyak 3 kali. Meski begitu, Guardiola memastikan Sterling akan mendapatkan gilirannya untuk tampil, dan sang pemain harus siap menunjukkan penampilan terbaiknya. Raheem adalah pemain luar biasa dan akan selalu seperti itu. Pemain asal Inggris itu pada musim ini sebenarnya telah menyumbang 13 gol dan 11 assist dari 42 penampilan di semua kompetisi. Hanya saja, dalam beberapa pertandingan terakhir, ia mengalami penurunan performa. Situasi yang dialami Sterling di Manchester City ini membuat peluang pemain 26 tahun itu tampil bersama Inggris di Euro nanti mulai diragukan. Namun, Guardiola yakin Sterling akan bisa segera kembali ke performa terbaiknya. Kepergian salah satu pejabat Manchester United, Ed Woodward, pada akhir 2021 mendatang membawa keuntungan tersendiri bagi Setan Merah. Kabarnya, Manchester United akan semakin berpeluang merekrut 2 bintang Borussia Dortmund, Jadon Sancho dan Erling Haaland. Menurut Daily Star, lengsernya Ed Woodward akan semakin membuat peluang mendapatkan Sancho dan Haaland ke Old Trafford semakin membesar. Pasalnya, hubungan Woodward dengan klub asal Jerman tersebut kurang baik. Manchester United sudah mengejar Jadon Sancho sejak musim lalu. Sayangnya, usaha Setan Merah tersebut selama berbulan-bulan tak membuahkan hasil. Ketika itu, Dortmund bersikeras tak mau menurunkan harga sebesar 120 juta euro. Sementara pemain asal Norwegia Erling Haaland semakin dikejar oleh Manchester United karena Edinson Cavani akan pergi pada akhir musim nanti. Bos Chelsea Roman Abramovich mengungkapkan penyesalannya setelah terlibat dalam proyek Liga Super Eropa. Klub asal London tersebut sempat menjadi salah satu dari 12 klub pendiri kompetisi tandingan Liga Champions. Selain Chelsea, terdapat 5 klub Inggris lainnya yang terlibat membentuk Liga Super Eropa, yakni Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Sementara dari klub Italia dan Spanyol masing-masing melibatkan 3 klub, yakni Juventus, AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Wacana pembentukan Liga Super Eropa tersebut mengundang berbagai kecaman dari seluruh pihak seperti fans, manajer, pemain, bahkan UEFA selaku pemegang otoritas tertinggi sepak bola Eropa. UEFA mengancam akan memberikan sanksi berat kepada 12 klub itu. Salah satu sanksinya adalah larangan ikut dalam kompetisi apapun, baik domestik maupun antar klub Eropa. Sejumlah pengamat sepak bola dan supporter masing-masing klub melancarkan kritik keras terhadap Liga Super Eropa. Mereka menilai kompetisi itu hanya berorientasi kepada bisnis dan akan merusak ekosistem kompetisi yang sudah berlangsung ratusan tahun. Tekanan tersebut membuat sejumlah klub mengundurkan diri dari rencana Liga Super Eropa. Setelah keluar dari mega proyek tersebut,
Roman Abramovich bersama jajaran direksi Chelsea menyatakan penyesalannya. Mereka menyadari keputusan yang diambil adalah sesuatu yang salah. Pemilik dan pengurus memahami bahwa melibatkan klub dalam proposal seperti itu adalah keputusan yang seharusnya tidak kami ambil. Itu adalah keputusan yang sangat kami sesali. Mantan pemain Juventus Patrice Evra menyatakan Juventus telah melakukan kesalahan besar karena memecat Massimiliano Allegri. Menurutnya, Allegri merupakan pelatih cerdas yang bisa membawa Bianconeri mendominasi liga selama bertahun-tahun. Allegri menjadi manajer di Juventus selama 5 musim dari 2014 hingga 2019. Selama itu Allegri mampu mempertahankan gelar si Nyonya Tua di kompetisi Serie A. Bahkan pelatih asal Italia tersebut dapat membuat Juventus 2 kali menembus final Liga Champions pada musim 2015 dan 2017. Raihan dan prestasi Allegri membuat Evra heran mengapa Juventus tidak melanjutkan kerjasama dengan Allegri. Padahal dia sudah membuktikan kemampuannya pada sang Nyonya Tua. Saya harus katakan kesalahan terbesar Juventus adalah memecat Allegri. Dia adalah pelatih yang pintar. Pada musim ini hampir dipastikan dominasi Juventus di Serie A akan berakhir. Performa klub Italia tersebut tidak konsisten di bawah asuhan manajer baru Andrea Pirlo. Mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo dikabarkan tetap akan meninggalkan Juventus meskipun ditolak oleh mantan klubnya, Real Madrid. 3 musim merumput di Turin, Ronaldo dikabarkan akan segera hengkang. Terlebih lagi situasi di Juventus sedang berantakan, baik dari performa dan finansial. Mereka dipastikan kehilangan gelar Scudetto dalam 9 tahun terakhir. Demi bertahan di Liga Champions musim depan, Juventus wajib menang atau minimal tidak mengalami kekalahan di laga yang tersisa. Agen CR7 Jorge Mendes dikabarkan sedang mencari klub anyar untuknya. Menurut surat kabar Italia, Ronaldo dengan senang hati bersedia menerima pemotongan gaji demi meninggalkan Turin. Bagi Juventus, kepergian Ronaldo dapat meringankan beban klub karena gajinya yang selangit. Pemain bernomor 7 itu dikabarkan akan kembali ke mantan klubnya Manchester United. Bahkan Paul Pogba bisa dimasukkan dalam kontrak pertukaran pemain. The Red Devils dikabarkan sudah melakukan kontak dengan sang agen. Saat ini, kontrak Ronaldo di Juventus hanya tersisa 1 musim lagi. Manajer Barcelona Ronald Koeman percaya diri soal masa depannya di klub. Musim depan, pelatih asal Belanda itu yakin masih menjadi pelatih di Barcelona. Masa depan Koeman memang ramai dibicarakan terkait performa klubnya yang naik turun. Pada awal musim kepelatihannya, La Blaugrana memang sempat terpuruk, namun perlahan mereka berhasil bangkit dan menyabet gelar Copa del Rey. Hal ini terlihat dari kemampuan Barcelona untuk bersaing memperebutkan gelar juara La Liga. Kini mereka bersaing ketat dengan rivalnya Real Madrid dan Atletico Madrid. Kondisi ini membuat Koeman percaya soal masa depannya di Barcelona. Ia yakin masih dapat kepercayaan dari Presiden Barcelona, Joan Laporta. Namun dalam kompetisi lain, Koeman harus menelan pil pahit dalam ajang Liga Champions. Anak asuhnya Lionel Messi CS terdepak di babak 16 besar karena kalah dari Paris Saint-Germain. Sampai hal sebaliknya terjadi, saya akan mengatakan hal yang sama. Jadi pada prinsipnya, saya melihat diri saya tetap akan menjadi pelatih untuk musim depan. Liverpool semakin dekat untuk mendapatkan jasa Ibrahima Konate. Klub asuhan Jurgen Klopp tersebut mendapatkan suntikan amunisi di sisi jantung pertahanan. Bek yang kini membela RB Leipzig itu dikabarkan telah setuju dengan kontrak yang disodorkan manajemen The Reds. Kabarnya Konate akan diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun dengan nilai sebesar 35 juta euro. Keberhasilan Liverpool mendapatkan Ibrahima Konate ini tampaknya membuat Jurgen Klopp bernafas lega. Pasalnya, Konate merupakan pemain incaran di bursa transfer musim panas mendatang. Konate juga menjadi salah satu pemain incaran klub-klub besar Eropa. Salah satunya adalah Manchester United yang ingin mendatangkannya untuk diduetkan dengan Harry Maguire. Namun sepertinya, tawaran dari Liverpool kepadanya lebih menarik dibanding tawaran yang dilayangkan oleh Manchester United. Dengan datangnya bek asal Prancis itu ke Anfield, maka Liverpool berhasil mengikat 2 bek tangguh Bundesliga Jerman di bursa transfer musim panas mendatang. Salah satunya adalah Ozan Kabak yang direkrut dari Schalke pada bursa transfer Januari lalu. Kedatangan Konate merupakan rencana jangka panjang klub, sekaligus upaya untuk menghindari krisis seperti yang mereka alami sepanjang musim ini. Media Sky Sport, Real Madrid dikabarkan telah berhasil mengamankan tanda tangan bek Bayern Munchen David Alaba. Alaba memutuskan tidak akan memperpanjang kontraknya di raksasa Jerman tersebut.
Dilaporkan bahwa Alaba akan dikontrak El Real selama 5 tahun hingga Juni 2026. Real Madrid tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk transfer Alaba, dikarenakan pemain timnas Austria tersebut akan berstatus bebas transfer pada akhir musim nanti. Dengan perekrutan ini, kabar mengenai masa depan Rafael Varane menjadi topik panas di media. Dikabarkan ia akan meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Varane telah memberikan sinyal untuk bertahan di Real Madrid asalkan gajinya naik. Namun, permintaan bek ibu kota Spanyol tersebut tidak dikabulkan oleh manajemen klub. Pasalnya, mereka akan memangkas gaji pemain sebesar 10% guna menyelamatkan kondisi keuangan klub. Alhasil, spekulasi kepergian Varane semakin menjadi kenyataan. Dilansir dari Manchester Evening News, Manchester United menjadi yang terdepan untuk menampung Varane. Sebelumnya Real Madrid meminta nilai transfer Varane sebesar 60 juta pound sterling. Namun disinyalir mereka akan menurunkan angka tersebut karena sudah berhasil memboyong Alaba. Dikabarkan hal tersebut menarik manajer setan merah Solskjaer untuk mendatangkan Varane. Di lain hal, justru Varane dapat berpeluang bertahan di Real Madrid untuk menduetkan dengan Alaba. Chelsea berhasil mengalahkan West Ham pada pekan ke-33 Liga Inggris. Gol semata wayang itu dicetak oleh Timo Werner. Pada akhirnya striker The Blues itu mencatatkan namanya lagi di papan skor. Terakhir ketika Chelsea menang melawan Newcastle pada Februari lalu. Sang pelatih Thomas Tuchel memberikan pujian kepada striker asal Jerman tersebut. Dia bisa saja mencetak gol kedua, namun performanya sudah bagus dan saya senang. Ini hasil yang sangat signifikan karena sulit untuk bisa menang di sini. Werner sudah menyumbangkan 6 gol dan 6 assist dari 31 penampilan di Liga Inggris pada musim ini. Ia diboyong Chelsea dari RB Leipzig pada musim panas lalu dengan nilai 57 juta pound sterling. Dengan mahalnya mahar tersebut, ia harus membuktikan performanya di lapangan. Kritikan pun menghujani pemain Jerman tersebut. Werner disebut-sebut sebagai pembelian gagal. Namun sering berjalannya waktu, ia terus memberikan kontribusinya untuk Chelsea. Memang musim ini sangat aneh bagi saya sendiri. Saya tidak bisa mencetak banyak gol seperti biasanya. Tapi saya terus mencoba bekerja keras dan membantu tim untuk menang. Saya tidak akan menyerah dan pasti akan mencetak banyak gol lagi. Itu dia informasi dan berita seputar sepak bola yang bisa kami sajikan. Subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi sepak bola terupdate.